الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Alhamdulillah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan pertemuan kita untuk kembali kita melanjutkan kajian sirah, kajian sejarah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad SAW. Namun sebelum dimulai, patut kiranya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita pada bulan Ramadan yang akan tiba, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalani bulan suci Ramadan dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kajian kita sampai pada Nabi SAW sudah tinggal di Madinah, sudah tinggal di Madinah, kemudian juga sudah membangun masjid, kemudian juga sudah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar. Kemudian setelah itu barulah Nabi SAW melakukan yang namanya disebut dengan kitab Shahifah atau kesepakatan, ya, yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Ini langkah ketiga, ya, langkah ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sesampainya di Madinah. Kenapa ini penting? Karena satu, ya, di Madinah pertama tidak ada kekuasaan mutlak. Artinya tidak ada kekuasaan politik yang menjadi satu-satunya yang bisa diikuti oleh seluruh penduduk Madinah. Kemudian yang kedua, penduduknya majmuk, ya. Ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Arab yang masih musyrik, ya. Juga ada kaum muslimin, ya, Ansar, dan kaum muslimin muhajirin, majmuk. Maka perlu kemudian dibuat kesepakatan, ya. Belum lagi Nabi SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu memang dalam posisi diperangi oleh orang-orang kafir Mekah. Kalau nanti tidak ada perjanjian di Madinah, khawatir orang-orang kafir Mekah itu akan menyerang kota Madinah, akan mengejar memerangi Nabi SAW sampai kota Madinah. Maka berbagai macam pertimbangan tersebut perlulah kemudian Nabi SAW membuat kesepakatan. Maka dibuatlah kesepakatan, ada 3 buah kesepakatan yang dibuat. Kesepakatan Nabi SAW yang berkaitan dengan orang-orang Yahudi, kesepakatan yang bersifat umum berlaku bagi seluruh penduduk Madinah, Ketiga, kesepakatan antara muhajirin dan ansor plus juga kesepakatan dengan orang-orang yang
masih musyrik yang ada di kota Madinah. Ya. Jadi ada beberapa kesepakatan. Di antara kesepakatan yang ada yang ditulis oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adalah kesepakatan yang dibangun dengan orang-orang Yahudi. Ini penting, ya, karena orang Yahudi ini sudah tinggal duluan di kota Madinah jauh sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, dan jauh sebelum orang-orang Arab itu datang ke Madinah. Maka orang-orang Yahudi ini sudah datang duluan ke Madinah karena meyakini karena Nabi terakhir yang akan datang itu akan hijrah ke Madinah, ya. Dan kehidupan mereka tergolong kehidupan yang makmur karena mereka orang yang pertama kali datang ke Madinah, sehingga kemudian bisa memilih tempat-tempat yang strategis. Jadi tempat-tempat yang baik untuk pertanian, tempat-tempat yang baik untuk perkebunan, tempat-tempat yang baik untuk kemudian perairan dan sebagainya, itu semua dikuasai oleh orang-orang Yahudi, ya. Maka kemudian kehidupan mereka secara umum makmur, ya, sejahtera kehidupan, karena mereka awal datang ke situ, bisa memilih tempat, gitu kan, bisa memilih lahan yang ada. Ada 3 suku, ya, orang-orang Yahudi yang sudah tinggal terlebih dahulu, yang kita sudah ketahui, yaitu Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa, ya. Semuanya sudah ada di Madinah. Mereka menguasai pasar, mereka menguasai perkebunan, mereka menguasai pertanian kota Madinah. Ada juga orang-orang Arab yang tinggal setelah orang-orang Yahudi tinggal di situ, yaitu yang kita kenal dengan suku Aus dan suku Khazraj, ya, yang sudah berperang lama, ratusan tahun berperang sebelum datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Terkadang mereka juga berperang dengan orang-orang Yahudi karena terjadi bahasa kita ini kesenjangan sosial, gitu, ya. Karena mereka orang-orang belakangan yang datang ke Madinah, mereka dapat tanah-tanah yang di pinggiran kota Madinah, tanah-tanah yang tidak subur, ya. Seandainya dibuat pertanian maupun perkebunan, nggak cocok, ya. Dibuat pasar pun nggak bisa, sehingga kemudian mereka terpinggir, orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj, ya. Maka timbul keirian, kesenjangan sosial, sehingga sering terjadi antara Aus dan Khazraj. Kemudian juga sering terjadi kedua suku ini berperang dengan orang-orang Yahudi, atau orang Yahudi, ya, Bani Quraidah berpihak dengan suku Aus, orang Bani Nadir berpihak dengan suku Khazraj untuk membela, untuk bersama-sama berperang. Itu sudah berlangsung ratusan tahun, ya, puluhan tahun dan sampai ratusan tahun. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan membawa kesepakatan, ya. Di antara kesepakatan yang dibangun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Yahudi antara lain adalah bulugh sahifah al-muta'alliqat bil Yahud, poin-poin, ya, poin-poin perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Yahudi. Yunfikul yahudu ma'al mu'minina ma damu muharibin. Yang pertama ini, ya, yaitu mereka saling saling bantu-membantu, saling membiayai perang kalau kemudian Madinah diserang oleh musuh dari luar kota Madinah. Jadi orang Muslim maupun orang Yahudi harus sama-sama mengeluarkan hartanya untuk biaya perang melawan orang yang menyerang kota Madinah dari luar kota Madinah. Ini kesepakatan yang pertama, ya. Jadi kalau ada orang dari luar kota Madinah menyerang Madinah, ya, maka kemudian orang-orang Yahudi dan kaum muslimin harus sama-sama mengeluarkan biaya perang, harus mengeluarkan uangnya, harus berinfak dua-duanya. Kemudian Yahudu Bani Auf, ummatul ma'al mu'minin. Ada suku Yahudi namanya Bani Auf, itu bersekutu dengan kaum mukminin, ya, bersekutu dengan Rasulullah SAW dan para sahabat. Lil Yahudi dinuhum walil muslimin dinuhum. Namun demikian, mereka berhak melaksanakan mereka ini bersekutu, cuman Yahudi beribadah dengan agamanya, kaum muslimin pun beribadah dengan agamanya, ya. Jadi iya, sendiri-sendiri, agama sendiri-sendiri, mengamalkan agamanya masing-masing, ya. Ini piagam Madinah, ya.
Kalau piagam Jakarta adalah ketuhanan apa? Dengan melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ya kan? Khusus melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalau piagam Madinah, Yahudi boleh Yahudi, Islam boleh Islam, melaksanakan agama mereka masing-masing. Ya. Ini bukan kemudian disalahpahami bahwasanya Rasulullah SAW mengakui agama Yahudi, bukan. Ya. Sama sekali bukan. Ya. Ini hanya sebuah kesepakatan yang sifatnya politis saja, yang sifatnya manusiawi saja, kepentingan umum saja, tidak mengakui agama Yahudi itu benar sehingga kemudian disuruh melaksanakan agamanya masing-masing. Kami melaksanakan agama kami masing-masing, tidak demikian. Itu pikiran orang-orang liberal, gitu ya. Pikiran orang-orang liberal, ya. Dianggapnya Rasulullah itu mengakui agama Yahudi, tidak, ya. Itu hanya kesepakatan yang sifatnya politis saja untuk kemaslahatan bersama saja dan tidak ada kaitannya dengan pengakuan masalah agama Yahudi atau tidak, ya. Rasulullah hanya membiarkan mereka melaksanakan agamanya, ya sudah terserah, itu sebagai bentuk kesepakatan yang mereka lakukan. La yakhruju min Yahudin ahadun illa bi'idni Muhammadin. Tidak boleh ada orang yang mengusir orang Yahudi kecuali seizin Nabi SAW. Ya. Jadi tidak boleh orang Yahudi ini diusir dari Madinah kecuali dengan izin Nabi SAW. Itu kesepakatan dengan orang-orang Yahudi, ya. Alal Yahudi nafaqatuhum wa alal muslimina nafaqatuhum, ya. Orang Yahudi membiayai hidup mereka, ya, dengan biaya mereka sendiri. Kaum muslimin pun membiayai hidup mereka sendiri, ya. Ini yang berkaitan dengan Yahudi. Secara umum, ya, maka kemudian yang terjadi adalah bahwasanya Madinah itu menjadi negeri haram bagi orang yang terlibat kesepakatan piagam Madinah tersebut. Tidak boleh berperang di Madinah. Karena Madinah menjadi negeri haram bagi orang yang bersepakat tadi, ya. Semua tidak boleh saling membunuh di Madinah. Tidak boleh ada kejahatan di Madinah. Dan Madinah menjadi tanah haram bagi yang terlibat perjanjian tadi, ya. Itu secara umum bagi seluruh penduduk Madinah, ya. Tidak boleh ada menumpahkan darah di tanah haram. Kemudian kalau terjadi, maka baik ahli hadis sahifati min hadasin al-istijarin yukhafu fasaduhu fa inna maraddahu ila Allah wa ila Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau terjadi perselisihan, ya, di antara orang yang terlibat kesepakatan tadi itu, ya, yang sekiranya itu nanti membahayakan, maka perselisihan itu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Ini sudah secara tidak langsung Nabi sudah jadi pimpinan di kota Madinah, ya kan? Secara tidak langsung, secara politik Nabi sudah menguasai kota Madinah, ya. Sudah menjadi pimpinan tertinggi di kota Madinah. Kenapa? Kalau sampai terjadi perselisihan di antara ini, harus kembalinya kepada Allah dan Rasulnya. Padahal mereka belum beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya kan? Tapi Rasulullah sudah mengatakan kalau terjadi perselisihan yang membahayakan, kembalinya kepada Allah dan Rasulnya. Nggak ada yang nolak, ya. Ini secara politis Nabi sudah menguasai orang-orang Yahudi. Secara politik Nabi sudah menguasai kota Madinah, ya. Ini luar biasa perjanjian ini, ya. Kemudian anna bainahum ay ahla Madinah ay ahlu hadhihi sahifati an-nasru ala man dahama al-Madinah. Kemudian di antara mereka semuanya yang terlibat perjanjian tadi itu, ya, harus saling bahu-membahu kalau kemudian terjadi peperangan. Kalau ada orang yang kemudian menyerang kota Madinah, ya. Itu kurang lebih isi perjanjian piagam Madinah. Dan ini disepakati oleh seluruh orang-orang Yahudi, orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj dan orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor. Semua disepakati ini, ya. Dan memang nantinya orang-orang Yahudi mengkhianati perjanjian ini semua orang Yahudi, ya. Bani Qainuqa, ya, nanti membunuh kaum muslimin, ya.
Bani Nadir, ya, nanti berusaha hendak membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bani Quraidah nanti berkhianat membela pasukan sekutu. Semuanya diusir semua oleh Nabi SAW karena sudah ada kesepakatan ini. Ya. Jadi kesepakatan ini sudah ditulis duluan. Ya. Nah, suatu saat terjadi peristiwa suku Bani Qainuqa itu membunuh orang Muslim di pasarnya Bani Qainuqa. Diusir sama Nabi karena sudah ada perjanjian. Ya, tidak boleh berbuat curang, ya, tidak boleh membunuh dan lain sebagainya. Diusir sama Nabi. Ya. Yang kedua Bani Nadir. Bani Nadir berusaha membunuh Nabi SAW dengan melemparkan batu dari atas rumah. Ya. Dan diketahui oleh Nabi SAW, maka kemudian mereka pun diusir. Ya. Yang ketiga Bani Quraidah. Bani Quraidah pun juga berkhianat ketika Rasulullah di dalam perang Khandaq diserang oleh pasukan sekutu, ya. Di belakang itu Bani Quraidah, dan Bani Quraidah sepakat untuk membantu pasukan sekutu menyerang Nabi SAW dari belakang. Dari belakang Bani Quraidah. Namun Bani Quraidah ini orangnya pengecut semua, ya. La tuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Ya. Mereka ini enggak berperang kalau enggak dalam benteng mereka, ya. Kalau enggak di dalam kota mereka atau dari min wara'i judur atau dari balik tembok perangnya. Jadi mereka ini enggak uangnya apa sih? Iya, pedian, ya. Pengecut. Jadi Bani Quraidah ini pas ketika perang Ahzab sepakat, ya, nanti saya menyerang Nabi dari belakang, kamu dari depan. Kan dari depan nggak bisa nyerang karena ada Khandaq, karena ada parit, ya kan? Nah di belakang Bani Quraidah ini ada di tempat dataran tinggi, dia bisa melihat Nabi SAW dari tempat mereka. Mereka mau menyerang, takut, serang enggak, gitu ya. Nah ini nggak nyerang dia, nggak nyerang. Tapi setelah pasukan Ahzab ini pulang, semuanya dibunuh sama Nabi SAW. Ya. Keputusan Sa'ad bin Mu'ad, orang laki-laki dari Bani Quraidah semua harus dibunuh. Yang sudah balik, ya. Hampir 700 orang dibunuh. Ya. Yang sudah balik, ya. Kurang lebih, ya diperiksa, ya. Tanda-tanda baliknya diperiksa. Kalau sudah balik laki-laki, bunuh semua. Ya. Bani Quraidah, ya. Nah, itulah orang-orang Yahudi yang memang senangnya mengkhianati perjanjian, ya. Itu salah satu watak orang Yahudi yang sampai hari ini pun demikian, senangnya melanggar perjanjian. Baik, itu sekilas tentang piagam Madinah, ya. Kita masuk pada bab selanjutnya, bab tasri'ul adzan, bab disyariatkannya adzan, ya. Jadi perintah sholat itu sudah diterima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, perintah sholat, ya, diterima ketika Isra dan Mi'raj itu. Tapi bagaimana cara mengumpulkan orang sholat di masjid itu tidak ada syariatnya, tidak ada caranya gimana mengumpulkan orang supaya sholat, ya. Yang ada pada waktu itu, ya, kalau kira-kira masuk waktu zuhur, ya. Waktu zuhur itu kira-kira matahari di tengah itu, ya, sudah mulai geser ke kanan, ya. Itu sudah masuk mulai waktu zuhur, ya kan. Kemudian waktu asar kira-kira matahari sudah mulai agak menguning begitu, ya. Kemudian waktu maghrib, ya, sudah mulai cahaya merah itu sudah hilang, tenggelam, ya. Isya, subuh dan seterusnya. Ketika masuk waktu sholat itu, ya, wah ini matahari sudah ke tengah. Mereka datang ke masjid semua. Nanti kapan mulainya? Ya nggak ada komat, nggak ada apa, kan begitu, ya, nggak ada. Nanti kira-kira pada ngumpul semua, baru kemudian sholat. Ya, ada juga yang menyebutkan as-sholatu jami'ah, begitu, ya. As-sholatu jami'ah, baru kemudian mereka sholat. Nanti asar begitu, ya. Nanti maghrib pun begitu, kumpul. Nanti kira-kira sudah kumpul semua, baru kemudian sholat bareng-bareng. Tapi untuk kemudian panggil orang, kemudian supaya semuanya datang ke masjid belum ada, nggak ada. Bagaimana caranya? Nggak ada caranya, ya. Nah, maka kemudian sahabat pun suatu saat kemudian berembuk, ya, kemudian saling mengusulkan, ya, sebagaimana diriwayatkan dari
Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kana muslimuna hina qadimul madinata yastami'una fayatahayyaluna as-salata laysa yunadaha. Ya, waktu kami masuk kota Madinah, waktu kami datang ke kota Madinah, kami sudah disyaratkan sholat, tapi belum ada untuk seruan untuk supaya sholat. Fatakallamu yauman fi dzalika, maka kami pun berbincang-bincang tentang masalah tersebut, ya. Gimana caranya untuk manggil orang supaya sholat? Faqala ba'duhum ittakhidu naqusan misla naqusin nasara, ya. Kita pakai nakus, ya. Nakus itu khasabah tawilah tudrabu bi khasabatin asghar minha. Jadi kentongan panjang dipukul sama kentongan yang kecil, kayu panjang, ya, dipukul sama kayu kecil, ya. Itu namanya nakus, ya. Kayak ronda, kampung-kampung itu, kentongan yang panjang, nanti ada kayu kecil, nong sholat. Jadi ini tandanya kalau dikentong begini tandanya orang sholat, begitu ya. Itu usul sebagian sahabat. Orang Nasrani dulu pakai begitu. Orang Nasrani zaman dulu pakai kentongan begitu. Kemudian datang ke gereja. Ya. Tapi sekarang enggak, ya. Kalau sekarang sudah enggak pakai kentongan, pakai apa namanya? Pakai lonceng, ya. Pakai lonceng ditarik, pangkong, ya kan, sebagainya. Mengganggu, ya. Ada mengganggu, ya. Namanya nakusan, ya. Wa qala ba'dhum bal bukan misla bukin yahud. Yang lain kita pakai buk, ya. Pakai buk. Buk itu tulang, ya, yang kemudian ditiup tulang, ya. Dari tulang dibikin kayak trompet, gitu, baru kemudian sholat. Nah, gitu, ya. Itu usulan ketika ngobrol-ngobrol, enaknya gimana ya, pakai kentongan aja. Nah, nanti orang datang sholat. Yang lain nggak setuju, kita pakai saja, pakai ini saja kayak orang Yahudi, ya kan? Nggak setuju. Rasulullah nggak setuju, ya. Rasulullah juga nggak setuju, ya. Rasulullah nggak setuju. Maka kemudian karena semuanya nggak setuju dan belum ketemu jalan keluarnya, maka salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Zaid, nah, dia mimpi, ya, dia ceritanya begini mimpinya. Bainama ana naimun ittafa bi minal laili taifun. Ketika saya sedang tidur, ya, tiba-tiba, ya, ittafa bi minal laili taifun. Di suatu malam ada orang yang mengelilingi saya, muter-muter begini, ya. Wa ana naimun, sedangkan saya pada waktu itu sedang posisi tidur. Rajulun alaihi saubani akhdharani. Orang ini memakai baju warna hijau, biru, ya. Hijau, ya. Hah? Apa? Khadra itu apa? Hijau, ya. Kalau orang Madura biru. Nah, saya ngomongnya biru. Saya ngomongnya biru. Padahal hijau itu, ya. Iya, biru laut, biru daun, ya. Kalau orang Madura ada hijau, biru laut atau biru daun, ya. Padahal hijau biru daun itu, ya. Ini hijau, ya. Saya ngomongnya di biru ya dari sini. Orang ini memakai dua baju warna hijau, ya. Baju hijau. Wa fi yadihi naqusun yahmiluhu. Nah, dia bawa kentongan. Orang ini bawa kentongan. Kemudian sahabat tadi itu, ya Abdullah, atabi'un naqus, ya. Sahabat tadi yang mimpi itu ngomong sama orang yang muter-muter tadi sambil bawa kentongan, ya. Maka kemudian sahabat ini bilang, wahai Abdullah, apakah kamu jual kentongan itu? Enggak. Apa kamu jual kentongan itu? Itu kata sahabat yang mimpi. Kemudian orang yang
Qultu atu bihi ila sholat. Saya mau pakai untuk manggil orang sholat. Kata sahabat ini ya. Qala, orang tadi, afala adulluka ala khairin min dzalik. Maukah aku tunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik daripada itu? Qultu bala. Ya, apa itu kira-kira? Qala taqulu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini dalam mimpi ya. Jadi orang tadi yang bawa kentongan ya, mau dibeli sama sahabat ini, ditanya untuk apa kamu beli ini? Untuk manggil sholat ya. Terus orang ini bilang, maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik manggil sholat daripada itu? Oh ya silakan, tidak apa-apa. Maka orang tadi yang bawa kentongan tadi ngajari ada Allahu akbar dan seterusnya. Ada ya, ada ini tadi ya, ada tadi ini. Kemudian summastakhara ghairu ba'idin ya. Kemudian orang itu agak mundur sedikit, kemudian berhenti sebentar ya. Summa qala taqulu idza aqamtas shalah Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah ya. Dan kalau kamu mau melaksanakan sholat, ucapkan ini Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Diajari adzan sama diajari qomat sekaligus ya. Maka kemudian sahabat tadi yang mimpi kemudian menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan mimpinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu mengatakan bahwa innaha la ru'ya haqqin insyaallah summa fa'alqi ala Bilal ma ra'aita falyu'addin fa innahu anda sautan minka ya. Maka bisa mengatakan bahwa sesungguhnya itu mimpi yang hak insyaallah. Maka berdirilah fa'alqi ala Bilal ma ra'aita, ajarkan kepadamu, ajarkan yang kamu dapat tadi itu kepada Bilal ya. Falyu'addin, maka kemudian suruh Bilal kemudian untuk mengadarkan seperti yang kamu ajarkan tadi. Fa innahu anda sautan minka, karena Bilal suaranya lebih keras dan lebih enak, lebih indah daripada kamu. Maka kemudian Bilal disuruh naik ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian Bilal mengucapkan adzan seperti yang diajarkan oleh sahabat tadi yang mimpi tadi itu. Paham ya? Nah, itu sejarah adzan. Jadi memang seyogianya adzan itu di tempat yang agak tinggi suaranya memang bisa kedengar kemana-mana begitu ya. Tapi sekarang tidak perlu ya, sudah ada apa namanya menara, walaupun tinggi-tinggi menaranya sekarang ya, tinggi-tinggi menaranya ya. Kemudian yang kedua, yang ada itu suaranya yang keras ya, yang enak juga kalau memang ada ya kan. Kalau bisa begitu ya kan. Di keluar dikasihkan di rumah yang ada orang tua ya, suaranya enggak ini ya. Anak muda yang ada biar harusnya ya, yang suaranya kencang, suaranya enak, nah, itu yang memang mestinya untuk kemudian ada ya, mestinya untuk kemudian ada ya. Nah, maka kemudian ditetapkanlah, maka kemudian Bilal pun berdiri. Ketika Bilal kemudian ada dengan mimpinya sahabat tadi itu, Umar dengar ya, Umar dengar dari rumahnya kedengaran Umar ini. Faqama yajurru ridaahu wa yaqulu walladzi ba'atsaka bil haqq laqad ra'aitu mithla ma ara. Faqala Rasulullah falillahil hamd. Maka Umar pun begitu dengar adanya Bilal, dia langsung lari menemui Nabi sallallahu sampai kemudian ridahnya itu, surbannya itu terkena anunya, sliver,
Selibat kena kakinya. Iya, kesempet ya. Apa? Macam-macam, ada yang kesempet, ada yang kesempet. Pokoknya dari lidahnya sampai jatuh, sampai kemudian saking terbulu-bulunya menemui Nabi SAW, dan dia mengatakan, demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, saya juga mimpi yang sama. Kata Umar, saya juga mimpi yang sama. Maka saya mengatakan apa? Walillahil hamd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ditetapkan itu sebagai adzan. Dan muadzin yang SAW itu Bilal Abdullah Ummi Maktum, itu di di Madinah ya. Jadi Bilal itu kira-kira jam 3, Ummi Maktum jam 4, kira-kira begitulah ya. Kalau subuh ya, Jadi Bilal jam 3 sudah orang sudah kebangun. Nah, nanti pas waktu masuk subuh ganti Abdullah bin Ummi Maktum. Itu keistimewaan Abdullah bin Ummi Maktum, padahal buta. Ya, buta, tapi dia yang disuruh adzan pas waktu masuk subuh. Nah, itu penghargaan kepada beliau Abdullah bin Ummi Maktum. Itu tukang adanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 tukang adanya Nabi Sallallahu itu ya. Ada Abu Mahdurah ini tukang adanya Nabi Sallallahu di Mekah. Sa'ad bin Qarad ini tukang adanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Kuba. Jadi ada 4 tukang adzan. Dan memang mestinya begitu ya. Jadi ditetapkan muadzinnya 1 saja, nggak ganti-ganti sing ada. Di kuno ganti-ganti sing ada. Subuh ganti, dulu ganti. Kayak ini malam tuh sing muadzinnya ganti semua ya. Mestinya memang muadzinnya petugasnya 1 saja sudah, tukang adzan ya. Selesai begitu ya. Nabi punya tukang adzan cuma 4 ya. Bilal sama Abdullah bin Ummi Maktum itu di Madinah ya. Kemudian Abu Mahdurah itu di Mekah, Sa'ad bin Qarad itu di Masjid Kuba ya. Baik. Itu masalah keutamaan adzan ya. Keutamaan adzan ya. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah dari bapaknya, anna Abu Sa'id Al-Khudri qala inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah. Abu Sa'id Al-Khudri ini dia ngomong sama Abu Sa'sa'ah, kamu ini suka mengembalakan kambing di tempat yang badiyah ya, di tempat yang luas begitu ya. Fa idza kunta fi ghanamika au badiyatika fa'adzanta bis salati farfa sautaka bin nida. Kalau kira-kira kamu ada di pas ketika tadi mengembala kambing di tempat yang luas, kemudian kamu mengadzan kamu mau beradzan dengan mengangkat suaramu. Angkatlah suaramu ya, dengan keras. Fa innahu la yasma'u mada sautin al-mu'adzinin jinnu wala insu wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah ya. Qala Sa'id sami'tuhu min rasulin. Jadi dianjurkan ya, meskipun kita sendiri di tempat mungkin di sawah ya, dan sudah waktu duhur matahari sudah tergelincir atau sudah mengarah ke barat, maka dianjurkan juga untuk adzan sekeras-kerasnya di situ meskipun sendirian. Ya, meskipun sendirian, adzan saja yang keras. Ya. Kenapa demikian? La yasma'u mada sautil mu'adzin jinnu wala insu wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Tidaklah ya sesuatu yang mendengar adzan tersebut baik dari jin ya, maupun dan manusia dan siapapun yang mendengar suara adzan tersebut, kelak nanti dia akan memberikan kesaksian di hari kiamat bahwasanya orang ini pernah adzan. Itu utamaannya. Ya. Jadi kalau adzan, orang yang adzan itu
siapapun yang mendengar adzan, entah itu manusia, entah itu jin, kaijenan nang masjid, adzan, water, siapapun yang dengar, entah manusia maupun jin. Jin dimarahi oleh jin. Jin bisa juga mendengar, ya kan? Nah, siapapun yang mendengar suara adzan itu kelak di hari kiamat dia akan memberikan kesaksian, ya Allah, fulan ini pernah beradzan. Fulan ini pernah adzan. Maka jangan ini, jangan malu-malu adzan. Kalau bisa adzan. Makanya kemudian para ulama itu khilaf, siapa yang lebih afdal antara muadzin atau imam? Siapa yang lebih afdal antara muadzin, imam? Muadzin ini dia nyuruh orang untuk datang sholat. Kalau imam dia cuma nunggu sudah selesai orang banyak, imam baru datang. Dan memang sunnahnya begitu imam. Kalau mengikuti apa istilahnya, mengikuti cara sunnah, cara yang fikih, cara fikih, imam memang mesti begitu. Jadi kalau jamaah sudah ngumpul semua, imam itu datang, itu dari sela-sela orang yang lagi ngumpul, yang lagi berdesakan. Jadi dia kayak ngelangkai gitu. Secara fikih memang begitu. Tapi secara adat kurang enak dilihat. Kurang enak dilihat. Tapi secara fikih memang begitu. Ngumpul semua, nanti dia dari belakang itu lewat di tengah-tengah jamaahnya. Supaya kelihatan di bawahnya imam. Kalau imam di situ terus sejak imam belum datang, imamnya sudah di situ, wibawanya jadi berkurang, jadi berkurang. Secara hukum fikih, nah begitu ya. Wallah itu perbedaan para ulama ya. Kemudian al-muadzin atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Orang yang adzan itu kelak lehernya paling tinggi di akhirat. Atwal a'naq, mempunyai leher paling tinggi. Ada dua pendapat para ulama di sini. Ada dua pendapat. Mengenai mengatakan ihtaraf salaf wal khalaf fi ma'na hadzal hadis. Faqila ma'nahu aktsarun nasi tasawufan bi rahmatillahi ta'ala li'anna al-mutasawwif yutilu unuqahu ila ma yataqallabu ilayhi. Fa ma'nahu aksaru ma yarawnahu min as-shawab. Ada memang yang menafsirkan memang lehernya memang panjang sebagai bentuk kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian dia bisa lebih tinggi daripada orang-orang yang lain. Paham ya? Dia bisa lebih tinggi daripada orang-orang yang lain. Namun makna yang lain tidak demikian ya. Maknanya tidak demikian. Makna yang lain adalah itu menunjukkan orang yang paling banyak pahalanya, orang yang paling banyak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Paling rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu panjang leher itu begitu. Orang yang paling banyak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan, Nabi sallallahu pernah mengatakan, orang yang pertama kali menyusul saya setelah kematian saya adalah orang yang paling panjang tangannya di antara kalian. Itu kepada istri-istrinya Nabi sallallahu ya. Kelak di antara kalian ini, pada istri-istri Nabi sallallahu, yang paling cepat menyusul saya setelah kematian saya itu adalah orang yang paling panjang tangannya di antara kalian. Maka setelah Nabi sallallahu kemudian meninggal, istri-istri Nabi ini saling mengukur tangannya masing-masing di tembok. Siapa ada yang panjang tangannya? Aisyah, Hafsah, Sauda, Zainab, saling ayo panjang-panjangan. Yang panjang punyanya Aisyah, panjang. Tapi begitu Nabi sallallahu meninggal, 6 bulan kemudian yang meninggal itu Zainab binti Jahsy. Yang meninggal Zainab binti Jahsy. Maka kemudian mereka berpikir, kira-kira apa yang dimaksud Nabi sallallahu tentang panjang tangan itu? Ternyata yang dimaksud adalah orang yang paling banyak infak dan sedekahnya.
Kalau kita panjang tangan kan mencuri, ya kan? Ini panjang tangan itu mencuri, ya kan? Tapi kalau misalnya yang paling panjang tangannya itu yang paling gemar mengeluarkan infak dan sedekahnya, panjang tangannya. Jadi, wis pokoknya infak sedekah itu kayak makanan tiap hari, gitu ya kan? Subuh nang masjid infak, duhur nang masjid infak, teko infak, infak terus pokoknya, infak terus. Nah, istri Nabi Sallam ini, Zainab ini juga begitu. Hasil dia mintal kain, mintal benang, nanti jadi kain sarung begitu. Itu hasilnya langsung diinfakkan, hasilnya langsung disedekahkan. Ya, itu istri Nabi. Nah, maka kemudian itu maknanya panjang tangan, ya. Baik. Setengah 9 ya. Nah, satu bab lagi. Satu bab lagi. Bab tentang Islamu Abdullah bin Salam. Bab tentang masuk Islamnya Abdullah bin Salam, ya. Bab tentang masuk Islamnya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini termasuk orang yang paling alim, ulamanya orang-orang Yahudi, ya. Ulamanya orang-orang Yahudi. Kemudian suatu hari ketika dia mendengar kedatangan Nabi SAW di Madinah, ya, dia sedang naik di atas pohon kurma. Ya. Begitu kemudian dia mendengar orang menyebut bahwasanya Rasul atau Nabi itu sudah datang ke Madinah, maka dia bertakbir, Allahu Akbar. Maka kemudian bibinya mendengar ucapan Abdullah bin Salam itu, maka bibinya mengatakan, khayyabakallah, ya, moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjelekkan wajahmu, ya. Wallahi law kunta sami'ta bi Musa bin Imran alaihissalam qadiman ma zidda, ya. Ai ammatu, ya. Seandainya, ya, demi Allah, seandainya engkau mendengar Musa bin Imran alaihissalam datang, kamu gak akan menambah ucapanmu tersebut, ya. Maka kemudian wallahi Abu Musa bin Imran alaihissalam, sungguh dia ini, ya, adalah saudaranya Nabi Musa alaihissalam, ya. Maka kemudian bibinya pun, karena bibinya orang yang paham juga, maka bibinya pun membenarkan apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Salam. Maka kemudian Abdullah bin Salam pun datang, dan ketika itu Nabi SAW sedang Abdullah bin Salam qala lamma qadima Nabi SAW al-Madinata in jafala an-nasu alaihi. Ketika Nabi SAW itu datang ke kota Madinah, maka kemudian manusia pun berkumpul menemui Nabi SAW. Fakultu fiman in jafala, dan aku pun termasuk orang yang berkumpul bersama orang-orang tersebut. Falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laisa biwajhi kadzdzab. Maka ketika saya melihat wajah Nabi SAW, sungguh saya melihat wajahnya bukan wajah pendusta. Delok wajahnya bukan ketok wajah penipu, bukan ketok wajah pendusta, ya. Kalau wajah kita kan kelihatan. Ini wajah ini. Begitu lihat Nabi SAW, langsung dia berkomentar, saya melihat wajahnya bukan wajah pendusta, ya, bukan wajah pendusta, ya. Maka kemudian Al-Quran kata, "Fakana awwalu syai'in sami'tuhu yaqul." Pertama kali yang saya dengar ketika Nabi SAW sedang berkumpul adalah, ya ayuhan nas afsus salam, wahai manusia tebarkanlah salam. Wa atim ta'am, berilah makan kepada orang-orang yang miskin. Wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Wasallu bil lail wan nasu niyam, salatlah pada waktu malam ketika manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka
kamu akan masuk surga dalam keadaan selamat ya. Itu pertama kali yang didengar oleh Abdullah bin Salam ketika kumpul sama orang-orang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian setelah mendengar ceramah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian dia pun menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika dia menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Abdullah bin Salam, fa'ataitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faqultu lahu. Maka aku kemudian menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku bertanya kepadanya, aku mengatakan kepadanya, inni sa'iluka an salasin la ya'lamuhunna illa nabiyyun. Aku bertanya kepadamu tentang 3 perkara, tentang 3 hal yang tidaklah mengetahui jawaban dari 3 pertanyaan ini, pastilah dia seorang nabi. Maknanya tidak ada yang tahu jawaban dari 3 pertanyaan ini kecuali seorang nabi. Kalau kamu bisa menjawab pertanyaan ini, berarti kamu memang seorang nabi. Abdul bin Salam ini ulama loh ya, ulama Yahudi ya. Berarti dia paham betul Taurat ya, paham betul dia Taurat ya, paham betul dia ulama masalahnya ya. Dia ulama. Maka dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang pertama, ma awal asratis saat, apa tanda pertama kali kiamat besar? Asrat itu kalau bahasa kita ini syarat. Kan ada alamat ya, alamatus saah ya kan? Ada asratus saah ya kan? Kalau asratus saah itu yang kira-kira memang sudah mau kiamat. Apa maksudnya? Ini tanda-tanda besar. Kalau alamatus saah, tanda-tanda itu banyak. Kalau sekarang kita sudah lihat tanda-tanda kiamat banyak, begitu ya. Tapi kalau asratus saah, nah itu yang belum. Ini harus dibedakan, memahami kalimat ini ya. Kalau asratus saah ini maknanya memang kiamat yang memang sudah betul, kalau itu terjadi sudah mau kiamat, sudah memang ya, sudah mau kiamat. Maka dia bertanya, apa tanda pertama kali asratus saah? Maka kemudian ini pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, wa ma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah? Makanan pertama kali penduduk surga itu apa? Ya. Makanan pertama kali yang dimakan oleh penduduk surga itu apa? Wa min ayyi syai'in yanzi'ul waladu ila abihi wa min ayyi syai'in yanzilu ila akhwalihi. Kira-kira apa yang menyebabkan seseorang itu mirip bapaknya, atau dia mirip bibinya, atau dia mirip ibunya? Mirip bapaknya atau mirip ibunya? Apa kira-kira yang menyebabkan dia mirip bapaknya atau dia mirip ibunya? Apa dia? Maka Nabi SAW menjawab pertanyaan ini. Faqala Rasulullah SAW, khabarani bihinna anifan Jibril. Baru saja Jibril memberitahukan kepada saya. Ya, baru saja Jibril memberitahukan kepada saya. Ya. Padahal Jibril ini musuhnya orang Yahudi. Ya. Jibril ini musuhnya orang Yahudi. Ya. Ini Yahudi ini keterlaluan. Sak malaikat dimusuhi, ya. Bukan cuma orang Islamnya saja yang dimusuhi sama Yahudi, sak malaikat dimusuhi sama orang Yahudi. Luar biasa, nggak tanggung-tanggung. Malaikat yang dimusuhi malaikat Jibril. Gebleknya orang Yahudi, ya. Faqala bihinna anifan Jibrilu. Maka faqala Abdullah daka adul Yahudi di mana malaikat. Maka kemudian Abdullah mengatakan, itu malaikat yang musuhnya orang Yahudi itu. Katanya Abdul bin Salam ya. Faqala Rasulullah mengatakan apa? Amma awal asratis sa'a fanaru tahsurun nasa minal masyriq ilal maghrib. Tanda pertama kali kiamat besar itu adalah nanti akan datang api ya, yang menggiring manusia dari arah timur ke barat. Ya. Akan datang api ya, besar yang menggiring manusia dari timur ke barat. Itu asal usaha yang pertama kali akan muncul. Ya. Yang pertama kali akan muncul. Kemudian wa amma awal ta'amin ya'kulu ahlul jannati. Adapun makanan pertama kali bagi penduduk surga faziyadatu kabidi hud, yaitu tambahan hati hud. Apa hud itu? Paus ya, atau kayak
ikan hiu, paus, ya. Jadi begitulah ya. Hut, ikan paus itu hati ikan paus, tapi tambahan maksudnya mungkin di hati ikan paus itu mungkin ada daging atau apa macam-macam lah. Alam besar ya, nggak tahu. Yang jelas itulah makanan pertama kali penduduk surga. Ya. Itulah makanan pertama kali penduduk surga. Wa amma sibahu fil waladi fa inna rajula idza washiya al-mar'a fasabaqaha ma'uhu kana sibahu lahu wa idza sabaqa ma'uha kana sibahu laha. Orang mirip bapaknya atau mirip ibunya itu tergantung di siapa sokong tuh. Loh ya, bahasanya begitu ya. Mohon maaf ya. Memang bahasanya begitu ya. Idza wasiyal mar'a fasabaqaha ma'uhu kana sibahu lahu wa idza sabaqa ma'uha kana sibahu laha. Kan begitu ya. Sopo-sopo sing disian, betul ya. Kalau disian lakinya mirip laki, kalau disian perempuan mirip ibunya ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Setengah 9 cukup ya. Cukup ya, baik ya. Jadi ini bisa Abdul salam ya. Nanggung memang ya. Tapi memang insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini belum masuk Islam ya, belum masuk Islam, tapi baru ngetes Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam. Aku lupa dihada. Astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.